Li khamsatun utfibia. Aku punya 5 orang yang karena 5 orang ini harrol wabah, maka semua wabah penyakit akan hilang gara-gara 5 orang ini. Al-Mustafa wal Murtadha. Mustafa Nabi Muhammad, Murtadha Ali bin Abi Thalib, wa benahuma 2 anaknya Ali, Hasan Husain, wal Fatimah, dan Fatimah. Bau-bau Syiah. Ambune ambu Syiah. Baunya bau Syiah. Dapat pemirsa saksikan dengan gamblang bagaimana usaha keras gerombolan Wahabi dalam menjauhkan umat dari mengenal Ahlul Bait Nabi adalah dengan memberi label apapun yang berhubungan dengan Ahlul Bait Nabi sebagai ajaran Syiah. Mari kita lihat siapa di antara ulama yang mengatakan sesuatu yang berbau Syiah. Dalam kitab Syarah Kharidah Al-Ghaibiyah karya Al-Alusi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, halaman 75, Imam Syafi'i berkata, "Wahai Tuhan, demi kaki," maksudnya kaki Rasulullah, "yang engkau telah menjadikan tempat pijakannya di saat Mi'raj, tempat yang paling agung. Demi kehormatan kaki," maksudnya kaki Imam Ali, "yang engkau jadikan pundak Rasulullah sebagai tangganya. Kokohkanlah kakiku di atas sirat sebagai bentuk kedermawanan darimu, dan berbuat baiklah serta muliakanlah aku. Jadikanlah kedua ganjaran yang barang siapa mendapatkannya, dia akan aman dari siksaan dan tidak takut dari neraka jahanam." Ternyata Imam Syafi'i bertawasul melalui kaki suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaki Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Jika kita perhatikan, pernyataan Ustadz WHB ini bukan masalah tawasulnya, namun yang menjadikan dia keberatan adalah terdapat nama Ali bin Abi Thalib di dalamnya. Di sini jelas sekali bahwa dia telah menjadikan Imam Syafi'i sebagai Syiah karena beliau bertawasul kepada kaki Amirul Mukminin. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 10, yang diterbitkan oleh Mu'assasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 2006, halaman 351. Rasulullah bersabda, "Andai saja jika aku melihat saudara-saudaraku." Al-Qurtubi berkata, beliau sallallahu alaihi wa alihi telah menjadikan kita saudara-saudaranya jika kita bertakwa kepada Allah dan melaksanakan ajarannya. Semoga Allah membangkitkan kita di dalam golongan beliau sallallahu alaihi wa alihi dan tidak mengeluarkan kita dari jalan dan agamanya demi hak Muhammad dan keluarganya. Kami tegaskan, demi hak Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dan keluarganya. Imam Al-Qurtubi dengan keilmuannya dibandingkan Ustadz WHB ini antara langit dan bumi telah bertawasul kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang suci. Apakah tawasul beliau juga berbau Syiah? Sudah kami katakan, yang memberatkan Ustadz WHB ini bukan tawasulnya, namun manusia-manusia yang dijadikan perantara oleh Imam Al-Qurtubi. Dalam kitab Akhbarud Dual karya Al-Kirmani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Alamul Kutub, cetakan pertama tahun 1992, halaman 344. Al-Kirmani berkata, dalam kitab Tarikh An-Naisabur disebutkan Ali bin Musa Ar-Ridha ketika memasuki Naisabur sampai kalimat, beliau didatangi oleh 2 orang imam yang hafiz, yaitu Abu Zur'ah Ar-Razi dan Muhammad bin Aslam At-Tusi. Mereka berdua bersama para penuntut ilmu hadis serta para perawinya yang jumlahnya tidak terhitung. Berkata Abu Zur'ah dan At-Tusi, "Wahai Sayyid," yaitu pemimpin, "putra para pemimpin yang mulia, demi hak ayah-ayahmu yang suci, kami tegaskan, demi hak ayah-ayahmu yang suci, dan para pendahulumu yang mulia, dapatkah Anda memperlihatkan kepada kami wajah mulia Anda yang diberkahi, dan maukah Anda meriwayatkan kepada kami hadis dari ayah-ayah Anda, dari kakek Anda?"
Dua ulama besar Ahlus Sunnah yaitu Abu Zur'ah Ar-Razi dan Muhammad bin Aslam At-Tusi telah mengucapkan kepada Imam Ridho alaihissalam, demi hak ayah-ayahmu yang suci. Ini merupakan bentuk tawasul yang selalu dimasalahkan oleh kelompok WHB. Namun tawasul semacam ini tidak sempat dikritik olehnya karena dia lebih fokus kepada nama-nama yang dijadikan wasilah. Padahal yang dilakukan oleh dua imam Ahlus Sunnah tersebut berbau Syiah menurut Ustadz WHB. Sekarang mari kita lihat siapa lagi ulama Ahlus Sunnah yang asli yang telah melakukan tawasul kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab As-Siqat karya Ibn Hibban, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermazhab Asy-Syafi'i, jilid 8 yang diterbitkan oleh Dairatul Ma'arif Al-Utsmaniyah, cetakan pertama tahun 1973, halaman 457. Ibn Hibban berkata, aku telah menziarahi makamnya beberapa kali, yaitu makam Imam Ali Ar-Ridha. Tidak ada kesulitan apapun yang aku rasakan saat berada di kota Tus. Lalu aku menziarahi makam Ali bin Musa Ar-Ridha. Semoga sholawat Allah tercurah kepada kakeknya Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepadanya alaihissalam, dan berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan kesulitan itu dariku. Dan hilanglah kesulitan yang aku rasakan. Hal ini telah aku lakukan berkali-kali dan selalu aku temukan demikian. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan mencintai Al-Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ahlul baitnya, yaitu keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibn Hibban seorang ulama besar yang karyanya selalu dijadikan rujukan oleh kelompok Ustadz WHB ini telah melakukan sesuatu yang berbau Syiah, sehingga jika kita simpulkan dari apa yang ditolak oleh Ustadz WHB ini adalah nama-nama yang dijadikan tawasul, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Murtada, Fatimah, dan Al-Hasan serta Al-Husain. Apakah kami salah jika mencurigai Ustadz WHB ini benci kepada keluarga Nabi? Karena ulama kaliber yang telah kami sebutkan tadi pernah melakukan tawasul kepada Ahlul Bait. Perlu pemirsa ketahui bahwa usaha menjauhkan umat dari Ahlul Bait, yaitu keluarga Nabi, telah dilakukan sejak era Bani Umayyah. Dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala karya Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 3 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan kedua tahun 1982, halaman 128. Az-Zahabi berkata, banyak manusia yang menjadikan Muawiyah sebagai khalifah dan mereka mencintainya serta berlebihan terhadapnya, juga mengutamakannya. Bisa jadi Muawiyah telah memberikan mereka kekuasaan dengan kedermawanan, kelembutan, dan pemberian. Atau bisa jadi mereka mencintainya sejak lahir di kota Syam dan mendidik anak-anak mereka di atas hal itu. Di antara mereka ada sekelompok kecil dari sahabat dan sekelompok besar dari tabi'in serta tokoh masyarakat. Mereka ikut memerangi penduduk Irak bersama Muawiyah dan tumbuh di atas kenasibian. Kami tegaskan, tumbuh dalam membenci keluarga Nabi, kita berlindung kepada Allah dari hawa nafsu. Dan perlu dicamkan bahwa pernyataan ini datangnya bukan dari ulama Imamiyah, sehingga jelas sudah Ustadz WHB ini mengikuti jejak siapa.